Dengan membawa bendera, spanduk, serta menyalakan flare, ratusan orang yang mengenakan atribut pesilat serba hitam memblokade persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim, Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Usai memblokade jalan hingga memacetkan arus lalu lintas, rombongan ini melanjutkan konvoi sepeda motor sambil menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas macet total. Polisi pun langsung membubarkan aksi konvoi ini. Ratusan orang yang terlibat konvoi terlihat panik berhamburan, berusaha melarikan diri, bahkan beberapa di antaranya terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarinya saat berusaha lari dari polisi. Konvoi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dengan pencegahan yang ketat, yang plotting di titik-titik tertentu supaya tidak ada masuk, itu akan lebih baik daripada penindakan. Pembubaran paksa ini terpaksa dilakukan karena ulah ratusan orang ini dinilai mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Diketahui, konvoi perombongan orang beratribut pesilat ini dilakukan dalam rangka memperingati Soroan dan pengesahan anggota perguruan silat. Sebanyak 1.985 orang pesilat disahkan di halaman kampus Unitomo Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. 4 orang luka berat usai ditabrak sebuah minibus di Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 3 di antara korban merupakan anak di bawah umur. Hari ini seluruh murid SD hingga SMA di Jakarta hari ini serentak kembali masuk sekolah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar di hari Senin kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya kali ini ada Fani Imaniar kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi ya Pram, iNews Siang hari ini juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Nah pemirsa, siang kali ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat pemirsa, di mana Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Dalam sidang, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon, Jawa Barat. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Hakim juga memerintahkan agar Peggy Setiawan dikeluarkan dari tahanan. 10 Fitra 2024 PN Bandung dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP
oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskretrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Sementara itu pemirsa, pihak tim hukum Polda Jabar menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Bandung. Ya, tim Polda Jabar pemirsa akan segera menjalankan putusan pengadilan. Ya, insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain? Seperti apa nantinya, Pak? Nah, nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan. Ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Seharinya atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Ya, ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi Pak? Nah, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Pemirsa, tangis haru menyelimuti Kartini, ibunda Peggy Setiawan setelah mengetahui hakim mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Ibunda Peggy bersama kedua adik Peggy pun menangis bahagia di persidangan, di mana mereka sangat bersyukur Peggy akan segera bebas. Dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Tangis bahagia Ibunda Peggy Setiawan saat mendengar sang anak akan segera bebas. Menurut sang ibu, Peggy sudah lama terlalu menderita karena dituduh melakukan pembunuhan tanpa ada bukti yang jelas. Sebelumnya Peggy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Ya, pemirsa, usai diputuskan bebas dari segala tuduhan, Peggy Setiawan akan langsung dijemput oleh keluarganya. Banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas, terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan yang dari awal sampai akhir. Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya rabbal alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya. Ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya rabbal alamin. Karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya robbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama sana. Kapan Pak untuk jemput? Sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait mengenai putusan hakim dalam pra-peradilan hari ini, kami telah terhubung dengan psikolog forensik, ada Bapak Reza Indragiri. Halo, selamat siang Pak Reza. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Baik, Mas Reza. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mas Reza, ini terkait dengan putusan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Mungkin Mas Reza juga sudah bisa menduga seperti apa putusan dari hakim. Tetapi Mas Reza sempat menyebut bahwa ini bukan akhir dari pengusutan kasus Vina dan Eki. Masih ada hal yang belum tuntas. Ya, antara lain siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy. Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu ternyata sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu. Menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Baik, Pak Reza, tidak hanya Aib, ada juga nama Sudirman di sini juga memberatkan Peggy. Bagaimana dengan beliau seharusnya? Jadi berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap. Sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Karena itu, apa yang sudah menjadi suratan nasib Peggy Setiawan hari ini, plus juga sekian banyak terpidana yang masih berada di dalam penjara, dan satu terpidana anak yang sudah bebas, perlu dicek kembali dari mana gerangan keterlibatan mereka itu konon bersumber informasinya. Kalau bersumber dari saksi bernama Sudirman,
maka memang sudah barang tentu perlu dilakukan pengecekan ulang terkait dengan kondisi kecerdasannya yang berbeda itu. Oke, jadi logikanya ya Mas Reza, alih-alih menggunakan atau menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi yang dipertanyakan tanda kutip seperti keterangan Sudirman ini, seharusnya masih bisa dong, atau seharusnya bisa menggunakan alat-alat bukti berupa yang lebih saintifik atau lebih faktual seperti scientific data investigation yang dilakukan oleh kepolisian. Tetapi menurut Mas Reza sendiri selama ini dari tahun 2016 sampai 2024 masih ada data-data saintifik yang seharusnya digunakan oleh polisi tapi tidak. Ya, sejak awal mencuatnya kehebohan tentang kasus Cirebon, saya konsisten mengatakan hingga detik ini sepatutnya Polda Jabar tidak usah mencari-cari DPO, tapi berfokus melakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja saintifik mereka. Ternyata pandangan saya itu segendang sepenarian, bahwa kemudian Kapolri lewat Wakapolri eksplisit menyampaikan testimoninya bahwa kerja pengungkapan kasus Cirebon pada tahun 2016 tersebut memang sungguh-sungguh tidak taat pada azas-azas kerja saintifik. Nah, selama ini seban kali berdiskusi tentang apa saja alat bukti saintifik yang perlu diuji pada kasus Cirebon ini, saya menyebut hal ihwal terkait dengan misalnya CCTV, kemudian juga sperma dan uji DNA, plus juga hasil otopsi. Tapi sekarang saya memandang ada satu alat bukti tambahan yang selama ini belum pernah diperbincangkan. Apa itu? Yaitu bukti elektronik berupa komunikasi antar pihak di malam peristiwa ditemukannya almarhumah Ina dan almarhum Eki. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau bukti elektronik berupa komunikasi via gawai antar pihak itu bisa dihidangkan dalam proses hukum, maka perkiraan saya nasib seluruh terpidana boleh jadi akan berubah 180 derajat. Tapi kenapa tidak dari dulu ya? Iya, mungkin di balik itu ada sesuatu yang masih disembunyikan hingga sampai sekarang. Dan Pak Reza, ini kalau tadi Anda sempat juga mengatakan bahwa ini Peggy adalah otak di balik peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, dan itu juga sempat disampaikan kepada kepolisian bahwa ini adalah otaknya, Peggy Setiawan adalah otaknya. Lalu bagaimana dengan nasib 8 terpidana yang sudah terlanjur menjalankan hukuman? Ya, yang menyebut bahwa Peggy Setiawan ini adalah orang yang mengotaki pembunuhan berencana, bahkan juga ditambah dengan penjelasan bahwa Peggy Setiawanlah orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban, itu bukan datang dari mulut saya sesungguhnya. Tapi datang dari pihak Polda Jabar sendiri. Betul. Nah, hari ini lewat putusan pra peradilan ternyata sudah bisa kita katakan bulat sempurna, segala sebutan-sebutan yang dikenakan kepada Peggy Setiawan itu ternyata hanya 0 besar saja. Betul. Nah, persoalannya adalah kalau Peggy Setiawan Kadung dikunci, dibingkai sebagai orang yang mengotaki, padahal ada 8 orang yang sudah berstatus sebagai terpidana, maka nalar kita akan sampai pada simpulan bahwa Peggy Setiawan adalah otaknya, adalah mastermind-nya, adalah intelektual dalamnya, sementara 8 orang lain adalah kaki tangannya. Tapi ketika kemudian pra peradilan menegasi bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang mengotaki, maka bingkai cerita atau narasi tentang ini pembunuhan berencana yang juga melibatkan 8 orang terpidana dalam penjara itu serta-merta juga menjadi 0. Lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi putusan mereka, apa yang sudah menjadi simpulan mereka berhadapan-hadapan dengan putusan pra peradilan hari ini yang mengatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah tidak sah, serta-merta kita simpulkan penersangkaan dia sebagai seorang yang mengotaki pembunuhan berencana juga menjadi 0. Oke, tapi dengan kata lain ini juga lagi-lagi seperti kata Mas Reza tadi menegasikan bagaimana hasil persidangan, hasil proses hukum atas tersangka atau terpidana lainnya. Jadi mungkin ini membuka pintu bahwa akan ada proses hukum lain, upaya hukum lain yang dilakukan oleh para terpidana. Tapi Mas Reza, untuk Peggy Setiawan sendiri, dengan begini, proses hukum yang berjalan selama ini atas dirinya dan tadi sudah disebutkan oleh ibu kandungnya sangat merugikan Peggy Setiawan baik secara material maupun psikologis. Apakah bisa meminta ganti rugi terhadap Polda Jabar? Bisa, baik itu lewat pendekatan formal maupun tanda petik lewat pendekatan kekeluargaan. Di sekian banyak negara ketika sudah terjadi kasus salah tangkap oleh otoritas kepolisian, faktanya
alih-alih menunggu adanya proses hukum formal yang berjalan, otoritas kepolisian cenderung untuk memilih jalan kekeluargaan. Kenapa jalan ini yang ditempuh? Karena pertama, pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap bukan lagi sesuatu yang dipaksakan oleh pengadilan, tetapi merupakan katakanlah sebuah panggilan kemanusiaan dari otoritas kepolisian itu sendiri. Dan juga jalan-jalan atau pendekatan yang sifatnya kekeluargaan akan bisa mencegah adanya pihak yang terkesan dipermalukan. Karena itulah sekali lagi, kemungkinan bahwa Peggy Setiawan mendapat ganti rugi bukanlah sebuah isu kosong, bukanlah sebuah isu yang asing, karena di sekian banyak negara, sekali lagi, ketika terjadi kasus salah tangkap, sekian banyak organisasi kepolisian berinisiasi untuk memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan lewat cara kekeluargaan. Oke, Pak Reza, ini Peggy Setiawan dipastikan bukan tersangka. Setelah itu ini sejumlah terpidana lainnya seperti Sekat Tatal mengajukan PK, kasus Vina belum selesai, dan kemudian 8 terpidana lainnya masih tanda tanya apakah benar itu pelakunya. Sebenarnya apa sih harus dibenahi sejauh ini? Makin rumit sepertinya. Ya. Tidak makin rumit. Maaf kata, bukan bermaksud saya arogan. Andaikan masukan atau rekomendasi dari saya diamini, maka tidak akan terjadi kehebohan seperti ini. Tidak akan muncul pihak-pihak yang terkesan akan dipermalukan, akan terkesan barangkali dikritik sedemikian tajam, baik itu oleh citizen maupun netizen. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum dalam konteks diskusi kita saat ini adalah Polda Jabar secara rendah hati mengambil inisiatif untuk melakukan eksaminasi terkait dengan seberapa jauh mereka taat atau tidak taat pada kerja-kerja saintifik saat mengungkap kasus Cirebon tahun 2016 silam. Andaikan simpulan dari eksaminasi itu adalah bahwa ternyata Polda Jabar tidak optimal melakukan kerja saintifik, maka justru simpulan semacam ini yang bisa dikemas sebagai temuan baru alias novum. Dengan demikian, justru Polda Jabarlah dalam kurung Polri lah, bukan terpidana, yang justru menggerakkan mekanisme luar biasa yang namanya peninjauan kembali atau PK. Lazimnya PK mengharuskan adanya novum atau alat bukti baru yang prakteknya harus dicari oleh para terpidana. Tapi kalau dalam kasus Cirebon, PK itu justru digerakkan oleh Polri berdasarkan temuan mereka sendiri bahwa kerja saintifik tahun 2016 tidak memadai, maka sungguh-sungguh kebesaran jiwa macam ini akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Saya pribadi sudah bersumpah kepada Posko Mabes Polri bahwa kalau Mabes Polri, kalau Polda Jabar secara rendah hati melakukan eksaminasi ke titik hulu, sebagaimana yang saya sarankan, saya akan menjadi pihak pertama yang akan angkat topi, memberikan 2 jempol kepada otoritas Tribrata yang kita cintai. Kita harapkan seperti itu, tapi Mas Reza, betul, tidak menutup mata bahwa ada gelombang distrust dari masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh kasus ini. Perlukah Polda Jabar atau Mabes Polri, institusi Polri secara keseluruhan, minta maaf secara terbuka? Anggapan distrust itu terpatahkan kalau kemudian kita mengacu hasil lembaga survei. Karena ada lembaga survei tertentu yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan trust kepada Polri masih sangat tinggi. Ya, kita tinggal memilih. Kita ingin percaya pada hasil survei kah? Atau kita ingin percaya pada jutaan komentar para netizen di media sosial kah? Kita mau percaya mana? Silakan saja. Tetapi bagi saya, bahasa-bahasa hukum hari ini tampaknya perlu sedikit kita kesampingkan. Cara berpikir, cara bekerja, cara berperasaan yang mengedepankan kemanusiaan tampaknya perlu dikedepankan. Apalagi cara-cara berkomunikasi yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu tampaknya akan lebih berkesesuaian dengan putusan pra peradilan hari ini. Oleh karena itu, sekiranya otoritas penegakan hukum secara rendah hati dengan kebesaran jiwa menyampaikan permintaan maaf, bagi saya itu bukan merupakan sebuah sikap yang hina-dina. Itu justru merupakan langkah yang sangat mulia. Betul. Oke, baik, Pak Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik telah bergabung bersama kami di edisi yang kali ini. Semoga saran-saran Bapak tadi didengarkan Polda Jabar untuk kemajuan bersama ya. Baik, terima kasih banyak Pak Reza. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Seorang warga tewas tertembak anggota DPRD Lampung Tengah saat pesta nikah. Informasinya akan kami hadirkan pemirsa setelah jeda, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, di saat bersamaan, salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, hari ini mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami saat ini sudah terhubung dengan rekan M. Zeni Johadi. Selamat pagi, Pak. Menjelang siang, Pak Zeni. Selamat siang, Mbak Fani. Baik, Pak Zeni dan juga mungkin tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya sudah ada? Oke. Zeni, ya, Siap, apakah Mbak. tim kuasa hukum Saka Tatal sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini atau siang ini? Perlu dijelaskan, saat ini saya berada di depan gerbang Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B. Pihak dari pengacara Saka Tatal sejak pagi sampai sekarang itu belum muncul atau belum tiba. Sementara informasi yang diterima bahwa pengacara itu lagi menjemput Saka Tatal untuk bisa datang ke Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B. Demikian, Fani. Ya, Zeni, kalau dari informasi yang Anda dapatkan dari pengadilan di tempat Anda melaporkan saat ini, apa saja agendanya nanti? Ya, Pak. Ya, agendanya apa saja nanti yang akan dihadirkan di sana? Informasi yang diterima dari pihak Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, para petugas termasuk petugas keamanan maupun petugas hakim sendiri akan menerima berkas peninjauan kembali kasus Saka Tatal 8 tahun yang lalu. Artinya petugas di sini sudah siap untuk menerima berkas-berkas dari kasus Saka Tatal yang akan dibawa oleh pengacara Ibu Titin dan Fahlat Abbas. Demikian, Pram. Oke, Saka Tatal sendiri apakah juga dijadwalkan atau ada informasi sendiri Zeni datang ke PN hari ini? Informasi dari salah satu pengacara sendiri, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara Ibu Titin dengan Fahlat Abbas untuk menyerahkan berkas peninjauan kembali kasus 8 tahun yang lalu atau informasi yang diterima dari rekan-rekan media di Cirebon. Kasus ini untuk memutihkan nama Saka Tatal yang memang sempat divonis 8 tahun yang lalu. Demikian. Oke, pukul berapa tepatnya Saka Tatal dan tim kuasa hukum akan datang ke sana, rekan Zeni? Bisa diulang, Bro? Pukul berapa tepatnya Saka Tatal dengan tim kuasa hukum akan datang ke sana? Sampai saat ini pihak dari Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B masih menunggu kehadiran mereka. Artinya sejak pagi sampai sekarang belum datang ke lokasi di pengadilan ini. Demikian, Bro. Oke, apakah ada pengamanan khusus Zeni di sekitar PN Kota Cirebon? Dilihat dari area Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1 untuk pengamanan internal oleh security, sementara dari pengamanan eksternal baik dari pihak kepolisian itu belum ada di lokasi. Demikian, Fani. Baik, terima kasih banyak rekan Zeni Johadi langsung dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait peninjauan kembali Saka Tatal ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah bus mikro mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata di Purbalingga, Jawa Tengah. Bus mikro berpenumpang 14 orang tersebut mengalami remblong dan menghantam rumah serta toko yang ada di pinggir jalan. Peristiwa laka lantas tunggal menimpa sebuah bus mikro di Jalan Raya Desa Sangkanayu, Kecamatan Merembet, Purbalingga, Jawa Tengah. Bus mikro bermuatan 14 penumpang membawa rombongan hajatan dari arah Karangreja menuju ke arah kota Purbalingga. Kejadian bermula saat tiba di tanjakan curam, diduga kendaraan mengalami remblong. Sang sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga kendaraan terus melaju kencang dan menghantam sebuah toko dan rumah yang ada di pinggir jalan. Kendaraan baru bisa terhenti usai menabrak rumah dan terguling. Warga pun langsung mengevakuasi penumpang yang masih berada di dalam kendaraan. Dari atas, dari arah Prati sudah remblong. Setelah itu kejadian di sini merasa tidak bisa ditahan remnya, akhirnya menumpuk rumah adik saya. Pertama mungkin supir sudah usaha sampai itu menabrak durian di rubuh. 5 orang penumpang mengalami luka-luka, seluruh korban dilarikan ke puskesmas terdekat, dan 2 orang lainnya dirawat di sebuah rumah sakit. Akibat kejadian ini, tembok depan sebuah rumah hancur, seluruh barang elektronik rusak dan berserakan. Tak ada korban dari pemilik rumah maupun warga setempat. Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, komplotan perampok menodongkan senjata api ke arah warga saat dipergoki hendak membobol sebuah rumah. Tak gentar dengan ancaman perampok, warga tersebut terus mengejar hingga akhirnya komplotan perampok melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, aksi komplotan pembobolan rumah sedang beraksi di Jalan Kebantenan 5, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah. Namun aksi para pelaku diketahui seorang warga yang merupakan ayah sang pemilik rumah dan berusaha mengejar para pelaku. Para pelaku yang panik kemudian menodongkan senjata api. Tak gentar dengan ancaman pelaku, pria tersebut terus berupaya mengejar para pelaku hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Diketahui pelaku berusaha membobol gerbang rumah milik anggota kepolisian pada Kamis dini hari kemarin. Namun komplotan pencuri ini terpergok ayah dari pemilik rumah yang akan berangkat menunaikan ibadah sholat subuh. Percobaan pencurian di wilayah kami, di warga kami, tapi alhamdulillah warga kami sigap langsung mengambil tindakan sehingga terjadi pencurian itu nggak terjadi. Ya, itu sesepuh kita, orang tua kita di sini yang kebetulan beliau mau berangkat sholat subuh, jadi mempergoki kejadian itu. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara, dan berharap agar polisi cepat menangkap para pelaku agar tidak meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas tertembak anggota DPRD Lampung Tengah saat pesta nikah. Korban terluka di bagian kepala, sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti menggunakan senjata api ilegal. Seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan untuk menyambut keluarga calon pengantin. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah usai kejadian ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti menggunakan senjata api ilegal pada kejadian tersebut. Dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum, tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya. Kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain. Yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Tapi lebih detailnya nanti akan kami dalami khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Sebelumnya tim gabungan Jatantras Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah mendapati 3 buah senjata api laras pendek dan 1 buah senjata laras panjang beserta puluhan amunisi ilegal saat menggeledah rumah pelaku. 4 senjata api yang diamankan polisi merupakan buatan pabrik dan tidak dilengkapi surat izin kepemilikan senjata api maupun izin penembak. Kini polisi masih memeriksa dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh dan akan dikembangkan terhadap pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi pencurian tas milik istri seorang anggota TNI di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. 2 orang pelaku berhasil membawa kabur barang berharga milik korban berupa 2 unit telepon genggam, surat-surat berharga dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian tas di dalam mobil yang sedang terparkir di sebuah toko konveksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku datang dengan sepeda motornya lalu membuka pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci. Pelaku langsung mengambil dan membawa kabur tas berisi 2 unit handphone, surat-surat kendaraan, dan juga uang tunai sebesar 2 juta rupiah milik istri seorang anggota TNI. Aksi pencurian tersebut sempat diketahui oleh anak korban yang masih kecil saat itu berada di dalam mobil dan sempat berteriak lari keluar. Menurut keterangan saksi, aksi pencurian itu terjadi saat korban baru turun dari mobilnya dan mengambil pesanan baju olahraga di toko.
Saat itu, dua pelaku mengambil tas korban yang berada di dalam mobil dalam keadaan tidak terkunci. Kan pertamanya tuh ibu tuh dia mau jemput pesanan bajunya, baju olahraga. Jadi dia turun, mobilnya ini nggak dikunci karena ada anak 2 orang di dalam lagi main HP. Terus tiba-tiba pas kami sadarnya tuh anaknya teriak keluar bilang kalau maling-maling gitu. Awalnya dikira anaknya cuma bercanda, taunya beneran gitu. Larilah semuanya keluar nengok, taunya hilang HP-nya 3 apa 2 sama tasnya dibawa sama orangnya. Aksi pencurian yang sempat viral itu dilaporkan korban ke kantor Polsek Sukajadi, Pekanbaru. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku setelah 4 jam kejadian. Pelaku berinisial AA yang merupakan residivis itu ditangkap beberapa jam setelah kejadian di Jalan Kebuning, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Saat dilakukan pengembangan, ternyata pelaku setelah melakukan pencurian tas juga melakukan aksi pencurian sepeda motor bersama seorang rekannya di wilayah Rumpai, Pekanbaru. Nah, setelah kita lakukan interogasi, kita lakukan pemeriksaan, kita bawa ke kantor, dan pada saat itu pelaku mengakui bahwa betul dialah yang melakukan pencurian di Jalan Ahmad Dahlan yang sedang viral tersebut. Nah, pada saat itu kita juga tidak berhenti di situ saja, kita lakukan pengembangan. Ternyata setelah melakukan pencurian di Jalan Ahmad Dahlan di dalam mobil, 1 jam kemudian dia melakukan pencurian. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti baju dan celana yang dipakai saat mencuri, 2 unit handphone beserta sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, salah seorang dari rekan pelaku berinisial AD diburu polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga persoalan cemburu buta, 2 orang pemandu karaoke di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat duel. Seorang pemandu lagu terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di bagian kepala dan bahu kirinya, sementara pemandu lagu lainnya diamankan polisi. Inilah rekaman video amatir saat perkelahian terjadi antara 2 pemandu lagu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat salah satu pelaku inisial DW yang menggunakan senjata tajam terus memukul dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban inisial SD. Dengan tangan kosongnya, SD tak mampu melawan pelaku yang secara membabi buta mengayunkan pisaunya. Bahkan korban tak dapat melawan usai disungkurkan oleh pelaku. Rekan pelaku dan korban berusaha melerai keduanya. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku di kos-kosannya. Motif tersebut akibat korban merasa cemburu karena tamu korban didekati oleh pelaku, sehingga korban tak terima dan mendatangi kos-kosan pelaku. Terjadinya perkelahian antara 2 wanita diakibatkan rasa cemburu oleh korban, di mana korban merasa sakit hati, kemudian mendatangi kosan pelaku. Ketika korban sampai di kosan pelaku, terjadi cekcok dan perkelahian di mana korban mengalami luka bacok. Korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit dan untuk pelaku sudah kami amankan ke Mako Polres Lubuk Linggau guna ditindaklanjuti. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian dahi, bibir, dan punggung akibat luka bacokan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Setelah 8 hari pencarian, jenazah pemilik kandang yang menjadi korban longsor di Blitar akhirnya ditemukan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews ya. Ya pemirsa, sebuah tambang emas ilegal diterjang longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Akibatnya 5 orang tewas dan hingga kini tim SAR gabungan terus lakukan upaya pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur,
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 5 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sementara itu 2 orang selamat meski mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi karena diduga masih ada 3 penambang yang masih tertimbun longsor. Kami akan melaksanakan operasi SAR dengan secara manual karena di atas belum bisa diakses oleh alat berat karena mengingat medan yang cukup sulit untuk dilalui sama alat berat. Jadi satu-satunya kami akan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban dengan secara manual. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak Sabtu malam. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, Ainus melaporkan. Lokasi hajatan pernikahan sejoli di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meski demikian, mempelai pria dan wanita tetap nampak romantis di atas pelaminan. Beginilah suasana pernikahan Sanjaya dan Dewi di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Meski lokasi pernikahannya terendam banjir, namun rangkaian acara pesta pernikahan sejoli ini tetap berlangsung dengan hikmat. Mulai dari akad nikah hingga acara hiburan. Pengantin pria mengaku tak mungkin mengundur acara pernikahan lantaran seluruh rangkaian sudah disiapkan. Ya, awal-awal cukup sedih sih. Cuman karena tanggal udah ditentuin, semua udah di booking juga, jadi mau nggak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya kita harus adain hari ini. Tamu-tamu alhamdulillah semua datang dan bikin saya jadi lebih semangat karena mereka juga semangat, terharu gitu ya. Iya, mau nganter, mau nyuksesin. Diketahui 4 desa di wilayah Jagapura, Kecamatan Gegesik menjadi titik terparah banjir. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah dengan adanya tanggul Sungai Songket yang jebol. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan lebat disertai angin kencang masih akan melanda Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat saat memasuki musim kemarau disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih musim kemarau, namun menurut BMKG, hujan tetap bisa terjadi akibat adanya pola perubahan cuaca. Hal ini disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, serta permukaan hangat pada suhu muka laut di perairan utara Jakarta yang berpotensi pembentukan awan penghujan. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada saat musim kemarau. Namun bukan berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Nah, kita ketahui bahwa saat ini wilayah Jakarta sudah berada pada musim kemarau. Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir terpantau curah hujan yang cukup signifikan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris dalam sepekan terakhir warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menandu 2 pasien ke puskesmas terdekat akibat jalan yang rusak parah. Selain menerjang jalan perbukitan menanjak dan berbatu sejauh 9 km, mereka juga menyeberangi 2 sungai.
Inilah kondisi kami di 3 desa, warga yang sedang sakit lagi-lagi ditangani. Menggunakan sarung dan bambu, puluhan warga ini bergantian menandu Irawan, warga yang sakit menuju Puskesmas Tubi, Taramanu, Polowali Mandar. Butuh perjuangan keras lantaran warga harus memangkas jarak melalui jalanan terjal perbukitan sejauh lebih dari 7 km. Sebelumnya, warga juga beramai-ramai menandu Jaharudin, warga desa Rate yang sakit usai terjatuh dari pohon. Selain menerjang jalan perbukitan menanjak dan berbatu sejauh 9 km, mereka juga menyeberangi 2 sungai menuju puskesmas. Hal ini dilakukan akibat jalan di desa Beso Angin, Induk dan Beso Angin Utara rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan saat cuaca buruk. Jika kondisi normal, warga menyewa mobil jenis off-road dengan biaya yang cukup mahal. Ya, harapannya adalah bagaimana pemerintah ini, bahkan seluruh stakeholder ini untuk bisa betul-betul memperbaiki jalan, bahkan dikasih masuk dalam skala prioritas pembangunan ini, ya kan? Kalau perlu di tahun 2025 ya harus bagus ini jalanan. Warga mengaku sudah beberapa kali meminta Pemprov Sulawesi Barat membenahi jalanan yang rusak, namun belum ada kejelasan. Dari Polowali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Satgas Pemberantasan Judi Online menyerahkan nama-nama pegawai kementerian dan lembaga yang bermain judi online. Daftar nama tersebut diserahkan atas permintaan kementerian dan lembaga terkait. Harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset. Ketua Satgas Pemberantasan Korupsi Hadi Cahyanto menyatakan selain pegawai kementerian dan Pemda, data sejumlah anggota legislatif yang diduga terlibat judi online juga diserahkan ke MKD DPR. Setengah dari total rekening yang terdata terindikasi sebagai penampungan hasil judi online. Penyidik Bareskrim akan menganalisa kepemilikan rekening tersebut. Apabila tidak ada yang mengambil uang di dalam rekening tersebut, maka akan disita dan dirampas untuk negara. Atau setara dengan 9,1 triliun. Mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah, kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan putusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil dan prosesnya terus kita akan berkirim kepada Satgas, kepada penyidik di Baris. Judi online nyatanya juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Maraknya judi online membuat tingkat perceraian meningkat tajam di sejumlah daerah di Indonesia. Lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Kekurangan ekonomi ya, Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya ya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari sang suami terhadap istri, gitu kan. Bahkan istrinya juga ikut bekerja, ternyata memang juga tidak tertutupi, gitu kan. Tidak hanya di kota besar, di Bojonegoro, Jawa Timur, ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama.
Data di Pengadilan Agama Kota Bojonegoro selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, sedikitnya 1.401 warga mengajukan perkara cerai. Jumlah tersebut tergolong meningkat dibanding 6 bulan pertama di tahun 2023. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan faktor yang mendominasi gugatan cerai adalah karena suami yang kecanduan judi online. Jumlahnya mencapai 201 perkara. Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah perceraian akibat judi online terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 ada 648 perkara perceraian akibat judi. Jumlah ini terus meningkat. Tahun 2021 jumlahnya mencapai 993 kasus. Sementara pada 2022 ada 1.178 kasus perceraian. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan 1.572 kasus. Tingginya jumlah perceraian di Indonesia akibat judi online membuat pemerintah harus segera menindak tegas judi. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya pemirsa, anak-anak dan orang tua murid antusias di hari pertama masuk sekolah. Informasinya akan kami hadirkan pemirsa setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, hari ini seluruh murid SD hingga SMA di Jakarta hari ini serentak kembali masuk sekolah. Tapi tidak hanya anak-anak saja, orang tua murid pun antusias mengantarkan anaknya masuk sekolah untuk pertama kalinya. Hari pertama masuk sekolah, peserta didik baru di SD Negeri Pondok Kelapa 05 Pagi, Duren Sawit, Jakarta Timur bersemangat mengikuti baris berbaris. Meski harus menahan kantuk, namun anak-anak ini tetap mengikuti rangkaian acara perkenalan. 05. Hari ini, seluruh murid baru berkenalan dengan teman-teman dan guru-gurunya. Tidak hanya anak-anak, orang tua murid pun antusias mengantar anaknya ke sekolah. Tak lupa mereka mengabadikan momen hari pertama anaknya bersekolah menggunakan telepon genggam. Para orang tua ini pun turut menunggu di depan kelas selama masa perkenalan. Acara perkenalan pun dimulai dengan makan bersama. Jika tahun sebelumnya ada murid yang takut dan malu saat pertama kali ke sekolah, namun kali ini seluruh murid baru nampak bahagia dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Bu, ketemu teman-teman baru apa gimana? Sangat senang banget, senang banget. Terus lihat lingkungan sekolahnya sangat bagus ya. Teman-temannya itu seperti apa? Yang saya ajarkan ya bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, dengan ibu-ibu. Itu aja. Guna melakukan adaptasi siswa dengan sekolah, pihak sekolah juga akan kembali mengajarkan cara bersosialisasi dengan teman maupun lingkungan barunya. Dari Jakarta, Prio Manik, iNews melaporkan. Ya, untuk warga Jabodetabek yang masih bingung untuk mengisi liburan sekolah, Pekan Raya Jakarta bisa jadi pilihan. Nah pemirsa, di pekan terakhir pembukaannya pemirsa, Anda bersama keluarga juga bisa menikmati kopi serasa sedang berada di rumah. Perayaan ulang tahun Jakarta yang bersamaan dengan libur sekolah, hadir Pekan Raya Jakarta kembali hadir menghibur warganya. Sambil belanja, salah satu kopi ternama asli Indonesia, Kopi Kapal Api, kembali meramaikan Jakarta Fair Kemayoran 2024. Tidak sekedar minum secangkir kopi, pengunjung juga dimanjakan menikmati kopi serasa sedang berada di rumah bertemakan home living. Yang unik lagi, Anda akan dilayani robot unik yakni robotik barista. Dan dihibur dengan penampilan bintang tamu Malik and Essential. Beragam hadiah pun siap dibagikan dengan sejumlah permainan seperti Lucky Draw hingga Scream and Hit the Button dengan hadiah kopi gratis hingga uang 100 juta rupiah. Memang saya suka kopi kapal api, itu yang pertama. Itu yang kedua, boothnya itu seru, mewah, banyak game-gamesnya itu, Mbak. Tadi ngapain aja nih Mas di booth kapal api ini? Tadi itu main ada game di depan. Terus tadi lagi ngincar ini sih, apa namanya, mystery box gitu. Kan hadiahnya menarik, Mbak. Dengar-dengar sih ada iPhone
Itu sih, makanya sini buat itu, ngincar itu. Kalau produk kapal api apa yang paling disukai nih, Mas? Yang kapal api special mix, itu enak banget, Pak. Tidak kalah nikmat, kapal api juga menyajikan berbagai minuman kreasi unik yang diracik khusus pada event Jakarta Kemayoran kali ini, seperti kapal api special mix dan kapal api spesial. Membawa kesan lebih modern kepada konsumen kami. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa kapal api merupakan brand yang selalu inovatif, yang selalu menyajikan sesuatu yang baru kepada konsumen kami setiap tahun. Ingin membangun engagement dengan konsumen kami, ingin memberikan kualitas kopi yang sudah legendaris dari tahun ke tahun, dan kami ingin memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada konsumen kami di acara Jakarta Fair Kemayoran. Memasuki pekan terakhir Jakarta Fair Kemayoran, dipastikan Anda dan keluarga bisa menikmati kopi dengan sensasi berbeda. Dari Jakarta, Anissa Septiaradi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini di salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal hari ini mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Ya, kita akan ketahui bersama ya bagaimana informasi terkini. Kita saat ini sudah terhubung dengan Farhad Abbas, selaku kuasa hukum Sakatatal. Selamat siang, Bang Farhad. Selamat siang. Bang Farhad sudah ada di Pengadilan Negeri ya, di PN Cirebon, Jawa Barat, terkait dengan peninjauan kembali atau PK Sakatatal. Apakah sudah dimulai atau jam berapa sebenarnya proses ini akan dimulai? Saya perkenalkan dulu, hadir di sini adalah Bang Krishna Mukti dan Ibu Titin dan teman-teman semua, Yasin, Dadan, dan Rizali, Novi dan Ari semua ya, dan Dina Marlina, Pak Agus juga. Ya, dan kami hadir di sini. Sebelumnya kami menyampaikan satu semangat dari upaya PK ini adalah bahwa telah terjadi rekayasa penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap Sakatatal, yang mana yang telah kami laporkan ke Barreskrim maupun ke Propam, ya, itu selalu dibalas dan dibatasi bahwa tidak ada kesalahan apa-apa. Hari ini Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan Peggy, membatalkan tersangkanya, yang merupakan rangkaian daripada kronologis skenario pertimbangan hakim yang dimana mereka adalah sebagai pembunuh. Hari ini kami mengajukan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali untuk mendapat keadilan. Mendapat keadilan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang dimana AF, DD, semuanya di situ yang kita anggap saksi-saksi bohong yang sekarang lagi menggunakan pengacara-pengacara untuk menguatkan gitu. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, bukan mendampingi saksi. Nah, jadi bagi pengacara-pengacara yang bergabung, yang kita anggap satu kejahatan, bahkan menjudutkan Peggy, menjudutkan Sakatatal, menjudutkan semua lawyer, mengejek-ejek, menakut-nakutin akan melaporkan kami, dianggap undang-undang ITE melanggar segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan kebebasan kemenangan ini, masyarakat bisa tahu bahwa yang kita perjuangkan itu loh. Orang yang tidak harusnya di pengadilan, yang tidak dihukum. Semua hidup rata semua. Nah, makanya kita minta diperiksa lagi penyidiknya, diperiksa lagi jaksanya, diperiksa lagi. Dan minta Jaksa Agung untuk eksaminasi jaksa-jaksa yang dulu menuntut dan mendakwakan. Yang berani-beraninya mereka, saksi yang datang ke pengadilan. Ini pembunuhan berat. Gitu. Nah, jadi, kami masih yakin, ini masih adalah kecelakaan. Yang kita punya foto waktu motornya bagaimana yang dikatakan tidak rusak. Bagaimana kondisi mayat daripada, dan bagaimana penafsiran ahli-ahli forensik nanti. Silakan saya tambahkan, Bang. Jadi kami melihat bahwa adanya bebasnya Peggy ini semakin terang buat kami. Jadi seperti yang disampaikan Bang Farhad tadi, bahwa akan ada kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia, terutama adalah terkait masalah dokumen PK kami. Bahwa di sini disebutkan adanya pemerkosaan, adanya pembunuhan, seperti yang diberitakan selama ini, bahwa kejadiannya itu tidak seperti apa yang disampaikan dalam kronologis yang dirangkai, bahwa itu sudah dijalankan. Nah, dengan dibebaskan Peggy, bagaimana terhadap kasus 2016? Karena itu berkaitan dengan Saka yang sudah menjalani pidana ini, dan itu ada dalam putusan hakim. Justru kami meragukan telah terjadi dari awal penyidikan proses
penyidikannya ini sampai dengan adanya putusan itu pasti terencana dengan baik. Nah justru dengan adanya PK ini kami berharap bahwa PK Saka akan dikabulkan. Alhamdulillah saya sudah menyimpan dengan baik hari ini sampai ke pengadilan. Mudah-mudahan di situ akan terbuka seterang-terangnya apa sebetulnya yang terjadi. Apakah betul ada pembunuhan seperti dalam tuntutan? Apakah betul ada pemerkosaan seperti dalam tuntutan? Apakah betul sedramatisir itu perkaranya? Saya sudah menyimpan hukum itu dengan baik, insya Allah kita itu akan memberikan seterang-terangnya. Kita jadikan memori mana terbaik. Silakan Saka ngomong Saka. Itu yang saya janjikan 30% ada yang belum saya buka. Sekarang sudah terbuka semua di dalam memori PK. Silakan Saka sedikit menyampaikan. Saka maju. Ngomong. Terima kasih buat semuanya. Bantu doanya aja supaya terang. Dapat bisa terungkap semuanya. Ya. Itu sekarang nggak melakukan. Baik, Bang. Oke. Satu lagi dari saya. Untuk semua seluruh warga negara Republik Indonesia, ini kita sudah melihat satu peristiwa hukum di mana nama Saka Tatal akan dikendang semasa negara ini ada. Karena kita akan melahirkan suatu produk hukum jurisprudensi bahwa Saka yang dulunya ditahan sekarang bebas mengajukan PK, dan insya Allah dengan bebasnya Peggy Setiawan dengan Saka juga nanti dikabulkan. Mudah-mudahan kita menjadi negara yang benar-benar menjunjung kepastian hukum yang sangat visible. Oke ya. Jadi terima kasih buat negara Republik ini ya, bahwa hari ini hukum keadilan sudah ditegakkan di Bandung. Ya, buat para pengacara yang kemarin mulutnya kotor, yang namanya Rasman, kemudian ada Ibu Elsa yang ngaku-ngaku sebagai tim independen, ternyata kemudian metik kuasa dari kami. Nah hari ini mulut kotormu sudah tercium dan hari ini bubar. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bukti hukum baru kita untuk kedepannya dalam pengajuan memori kita kedepannya dimenangkan untuk Saka Tatal. Terima kasih. Ya, tambahkan sedikit. Karena kasus ini akan dilimpahkan kepada Mahkamah Agung. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak tim kuasa hukum Saka Tatal. Semoga pengajuan PK ini bisa diterima dengan baik dan kami tunggu update selanjutnya. Terima kasih. Tentu saja demi untuk menyingkap tabir kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang kedepannya ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Datangnya bulan Suro pada penanggalan Jawa atau 1 Muharram pada kalender Islam menjadi berkah tersendiri bagi pelaku jasa pencucian benda pusaka. Ya, di Jombang, Jawa Timur pemirsa, para ahli pencucian benda pusaka mematok harga hingga Rp250.000 untuk sebuah keris. Ini juga bisa. Sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat Jawa saat bulan Suro pada penanggalan Jawa atau 1 Muharram pada penanggalan Islam untuk mencuci benda pusaka seperti keris. Bagi Yudi Rianto, 48 tahun warga desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 1 Suro menjadi berkah tersendiri. Dengan tarif Rp50.000 hingga Rp250.000, Yudi bisa mencuci berbagai benda pusaka hingga 700 keping. Tak cuma keris, Yudi juga menerima pencucian benda pusaka lainnya seperti tombak dan pedang. Pencucian benda pusaka tak bisa dilakukan sembarang orang karena harus memiliki keahlian khusus. Jika tidak, maka benda pusaka itu akan rusak dan menjadi tidak bernilai lagi. Kalau bulan Suro bisa 500, bisa 700 kalau proses 1 bulan. 1 orang ada masuk biayanya. Ya pemirsa, kita saat ini akan menuju Polda Jawa Barat untuk mendengarkan keterangan terkini pasca sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Betul. Terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan pra-peradilan untuk tersangka PS ya, yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan, telah dibacakan hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS. Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama,
tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni dari Kompolnas, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri, sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus. Beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami, makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan, jadi sudah kami sampaikan tanggapan dari Polda Jawa Barat terkait hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS yang sudah sama-sama kita dengarkan pada hari ini. Kemudian tadi sudah rekan-rekan juga dengarkan penyampaian statement dari Kompolnas, ya, dari Pak Beni Mamonto terkait pengawasan yang masih akan terus dilakukan terkait dengan proses penanganan tersangka PS. Demikian mungkin dari kami, dari Polda Jabar maupun dari Kompolnas. Masih ada pertanyaan? Soal kapan dibebaskan? Ya, jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya, tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya, dari pengadilan. Secepatnya, ya, sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Kita menunggu, ya, mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Itu mungkin, ya. Pertanyaan Pak, pertama tahapan pembebasan gimana? Apakah memang harus rehabilitasi dulu atau mungkin ada denda yang harus dibayar tadi sesuai dengan bacaan hakim?
Kemudian pertanyaan kedua, status DPO Peggy Peron ini bagaimana Pak? Apakah memang akan dilanjutkan kembali yang dimaksud Peggy Peron? Lalu yang ketiga adalah berkas Peggy kan sudah masuk nih Pak di Kejati. Lantas bagaimana Pak? Baik, jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama tentu saat ini sudah ada putusan dari hakim pada sidang pra-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum, kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya ya. Nanti kita masih berproses, mudah-mudahan juga dari pengadilan bisa menyerahkan ke kita secepatnya. Itu saja mungkin ya rekan-rekan. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin secara lebih lanjut mohon doanya kita segera merealisasikan dari hasil putusan sidang pra-peradilan. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi adalah pernyataan terkini dari Polda Jawa Barat pasca sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, fenomena nongkrong di pasar tradisional tengah merebak di Kota Malang. Ya pemirsa, di pasar Klojen kaum Gen Z dan milenial nongkrong di pasar dan berburu sarapan mie viral yang habis tidak sampai 2 jam. Ya, informasi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, jangan lupa pemirsa Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Fani Maniar, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat siang, sampai jumpa. Siapa sangka di salah satu pasar tradisional yang ada di Malang, Jawa Timur ini ada tempat kuliner kekinian yang tengah digandrungi muda-mudi. Sejak direvitalisasi, pasar Klojen menjadi lebih tertata dan bersih. Bahkan di dalamnya ada sejumlah tenan makanan enak. Salah satunya kedai mie ayam yang menggugah selera. Berada di tengah-tengah para penjual daging dan sayuran, setiap harinya kedai mie ayam ini selalu ramai pengunjung. Bagaimana tidak ya? Mie ayam di sini memiliki keunikan sendiri karena menjual mie bihun kuah kolagen serta mie goreng dengan tambahan topping ayam kasyu. Karena saya beli yang mie kuah ya, jadi pas banget pagi-pagi, anget-anget gitu kan. Kita makan dan anak muda kan sekarang jarang banget ya yang ke pasar. Jadi menurut saya ini ide baru lah. Sempat penasaran waktu lihat media sosial, soalnya kan kelihatan enak. Tapi kalau sebenarnya nggak tahu kalau misalkan bakal di dalam pasarnya. Untuk tren sih menurut saya bisa banget ya, karena semakin kesini kan kalau dilihat pasar-pasar tradisional juga di dalamnya tuh mulai banyak yang mulai beradaptasi sama perkembangan sekarang ini gitu. Dalam sehari sekitar 200 porsi mie ayam ludes terjual, tidak sampai 2 jam. Harganya pun cukup bersahabat dengan kantong, yaitu Rp15.000 per porsinya. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.